Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan tanah sebingkah, payung sekaki, aik setitik telaga rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi 9 bidang hukum yang diaturnya, dan pucuk Jambi ada 9 rahasia Allah yang terlindung. Para hadirin dan pencinta hukum adat yang saya hormati, pada tahun 2006 saya pernah katakan kepada para anggota LAM, karena waktu mengadakan rapat di LAM kita diminta berbicara satu persatu. Sebagai seorang hakim pengadilan negeri waktu itu yang ditunjuk atau diangkat menjadi wakil ketua LAM Provinsi Jambi, saya mengatakan di Jambi ini terjadi krisis akhlak dan krisis moral. Karena saya sebagai hakim pengadilan negeri banyak perkara-perkara pelecehan seksual yang berawal dari kisah muda-mudi atau bujang dan gadis atau istri orang yang berselingkuh, banyak yang saya adili. Nah, di situ saya katakan pada kesempatan rapat LAM tahun 2006 tersebut, marilah kita orang adat ini berbuat sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan saja berbuat yang disenangi oleh masyarakat. Jadi kalau kita membuat berpantun, berseluku, nah itu bagus-bagus saja, itu sesuatu yang disenangi oleh masyarakat. Bikin baju adat, lalu dengan segala coraknya, dengan segala apanya. Kalau ada orang kawin, kita tata bikin rupa. Kalau ada orang diangkat gelar, lalu kita adakan mungkin acara-acara yang mungkin kadang-kadang menginjak kepala kerbau. Nah, malah menurut saya ini sudah mengarah kepada ajaran agama Hindu, agama Buddha sebilang dulu. Nah, bukan tidak boleh kita seperti itu, menggali budaya-budaya lama sepanjang yang tidak bertentangan dengan syarak, bagus dan tidak ada masalah. Tetapi hukum adat itu sendiri yang menyelesaikan kasus yang berada di tengah masyarakat itu sangat sedikit dipahami oleh masyarakat adat, sedikit sekali dipahami oleh anggota LAM provinsi, LAM kabupaten kota, LAM kabupaten kecamatan, dan LAM kabupaten desa. Itu. Nah, makanya Jambi ini terjadilah krisis akhlak karena pemahaman tentang hukum adat itu sedikit sekali. Saya pernah mengatakan di salah satu kesempatan, 90% orang yang duduk di LAM provinsi, LAM kabupaten kota, LAM kecamatan, desa tidak mengerti hukum adat Jambi secara keseluruhan. Hanya kulit-kulit arinya saja yang mereka pahami. Dan tidak ada pula niat untuk meneruskan atau mempelajari hukum adat Jambi ini. Lalu untuk apa duduk di lembaga adat? Bapantun tidak bisa, bahasa suku adat tidak bisa, hukum adat tidak mengerti, belajar tidak mau.
Untuk apa? Ingatlah hadis Melayu Jambi yang dikeluarkan oleh orang kayu hitam pada abad ke-16 berbunyi, Taliban Taliman, sarip kampung jadi, saban kahang majnun, bainam paidus. Seseorang yang memangku jabatan, tidak punya ilmu, tidak mau belajar, laksana orang gila yang mengaku waras. Itu hadis Melayu ini mempunyai terjemahan ganda, bisa dibawa ke tempat lain. Bisa juga dikatakan seseorang yang duduk manis dalam suatu jabatan, tidak mengerti apa-apa tugas jabatan itu, laksana kukang menangisi ekor. Iku, tak tentu diperbuat. Begitu. Jadi dalam provinsi sampai kabupaten, kota, kecamatan, memang perlu digalakkan hukum adat ini. Karena amanat dari Perda nomor 2 2004 dalam salah satu pasalnya, walaupun Perda ini menurut saya batal demi hukum karena ada mengatur sesuatu yang tidak ada kewenangan daerah tapi diatur di situ, yaitu tentang peradilan. Dikatakan LAM adalah penegak hukum. LAM kabupaten kota boleh mengadili, boleh menyelesaikan perkara pidana, perkara perdata. Itu sama saja dengan mengadili, namanya itu. Mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Ini kewenangan pengadilan, kewenangan kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh diserahkan kepada daerah. Kalau kita laksanakan itu bisa dituduh makar, membuat pengadilan dalam negara Republik Indonesia karena sudah ada pengadilan yang diatur oleh pemerintah, gitu. Itu kewenangan pusat. Ada 6 kewenangan pusat yang tidak diserahkan pada daerah itu. Antara lain ialah pengadilan, kepolisian, kejaksaan, keuangan, tentara, agama. Nah, itu tidak diserahkan kepada daerah. Jadi antara lain pengadilan. Jadi tidak benar kalau Perda itu membolehkan LAM kabupaten kota untuk menyelesaikan silang sengketa perkara pidana dan perdata. Itu artinya sama dengan menerima, mengadili, memutuskan perkara pidana dan perdata. Itu kewenangan, kekuasaan, kehakiman yang diatur oleh pasal 24 Undang-Undang 45, miliknya, kewenangannya Mahkamah Agung, mulai dari pengadilan negeri terus ke atas itu. Nah, jadi tidak benar. Nah, tapi dalam satu pasal lain itu perlu dilaksanakan. Karena di sana di dalam pasal LAM itu, dalam pasal Perda itu dikatakan anggota LAM harus memahami, menghayati, mengamalkan, mempelajari, mengetahui hukum adat Melayu Jambi. Itu amanat daripada Perda nomor 2 2014. Tapi implementasinya tidak pernah dilaksanakan. Karena banyak istri kepala dinas, istri pejabat ikut juga menjadi anggota daripada LAM. Ada apa? Sedangkan suaminya yang kepala dinas tidak mengerti hukum adat Jambi. Apa istrinya? Saya bilang, ya inilah Jambi, negeri kita tercinta. Saya tinggal mengurut dada tanpa masuk angin. Begitu para hadirin. Saya katakan Jambi sekarang adalah krisis akhlak 2006. Segera kita laksanakan. Kita asati bagaimana mengatasinya. Tentu kita bergerak di bidang kita. Di bidang LAM tidak lain tidak bukan menerapkan hukum adat Melayu Jambi
agar bisa terberantas penyakit masyarakat itu yang namanya pelacuran, perzinaan. Kalau hukum adat kita tegakkan, mau tidak mau akan hilang dia. Orang yang duduk di atas motor sepanjang jalan antara kantor gubernur sampai ke dalam kota, sampai ke dalam provinsi, orang yang duduk-duduk, muda-mudi yang duduk di atas motor di Taman Jeblo dekat lembaran kota, bisa kita berantas kalau hukum adat itu berjalan. Kita cegah. Nah, kalau kita sudah berusaha mencegah, belum tentu berhasil 100%. Tapi bagaimana kalau tidak pernah mencegahnya? Akan kiamat dunia ini. Semua orang akan terjadi menjalar. Tapi kalau kita hukum satu orang, ada orang lain yang merasa segan, merasa malu untuk melaksanakan. Wih, itu berbahaya. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah yang saya katakan. Jambi sudah terjadi krisis akhlak. Ingat, 40 tahun ke depan, waktu itu saya katakan, kalau ada seorang gadis, seorang anak lahir di tahun 2006 kemarin itu, waktu itu saya katakan, 40 tahun ke depan, anak yang lahir hari ini tanpa ayah, tanpa ibu, ratusan banyaknya, diserahkan ke panti asuhan, dan mereka diajar sebagai seorang manusia di sana. Diajar mengaji, diajar sekolah, kemudian sudah besar masuk SMA, masuk SMP, perguruan tinggi, tamat. Mereka berpolitik atau bekerja di salah satu perusahaan, dia berduit, dia berpolitik. Akhirnya bisa jadi gubernur Jambi, jadi wakil gubernur Jambi, jadi ketua DPR, jadi anggota DPR, jadi wali kota kabupaten. Tapi bila kita tanya, siapa ayahnya? Anak hasil gotong royong. Itu. Dia tidak bersalah. Yang bersalah adalah kita. Nah, inilah yang saya katakan. Wah, pada tahun 2006 tuh 40 tahun ke depan kiamat Jambi ini, kalau kita yang ada di dalam tidak melaksanakan hukum adat Jambi ini, maksiat tidak terberantas. Nah, itu akibat. Bisa jadi nanti seorang anak yang hasil anak gotong royong menjadi ketua DPR Jambi. Salah siapa? Dosa siapa itu? Dosa kita semua orang adat, semua orang Jambi yang tidak berusaha untuk memberantas itu. Kenapa? Kita tahu perbuatan itu adalah melanggar agama, melanggar adat. Tapi kenapa kita tidak memberantasnya? Kenapa kita tidak berteriak, tidak berusaha sesuai dengan kemampuan kita? Kita diam teguh basah, berarti kita suka perbuatan itu dilaksanakan orang. Maka dosa daripada perbuatan itu ikut kita yang menanggungnya. Semua orang Jambi yang hidup mulai dari 2006 sampai hari ini, termasuk saya, menanggung dosa berjamaah itu. Nah, maka pada kesempatan ini, para hadirin, saya akan menjelaskan kembali tentang Undang Anak Bini. Memang Undang Anak Bini ini sudah pernah saya bicarakan pada kesempatan lain, tapi bergabung dengan Undang Bujang Gadis, karena pasal 10 dari Undang 20 itu pasal 10 itu mengatur 4 macam. Pasal 10 Undang 10 itu kan bunyinya kan anak salah gesoh baginjeng. Nah, dia terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama mengatur undang anak bini, istri orang, perempuan yang bersuami. Yang kedua mengatur bujang gadis. Ayat ketiga mengatur tentang kawin lari. Yang keempat mengatur tentang kawin sumbang. Pada uraian lalu ini empat ini saya gabungkan jadi satu, sehingga uraiannya tidak terlalu menjelit. Nah, atas usulan dari pencinta hukum adat yang ada di daerah memberitahu saya, tolong kalau bisa Pak dibuat satu-satu, ada undang anak bini, ada undang bujang gadis. Nah itu, maka saya pisahkanlah tentang undang anak bini melanggar pasal 10 ayat 1, sedangkan undang bujang gadis melanggar pasal 10 ayat 2 gitu. Para pencinta hukum adat Pulau Jambi yang saya hormati, kita mengetahui hukum adat Jambi itu ilmiah sekali. Nah,
sudah sering saya katakan, hukum adat Jambi itu kenapa dia ilmiah? Karena dia adalah hukum sebuah negara yang berlaku dari 1506 sampai 1908, 404 tahun lamanya menjadi hukum sebuah negara. Ketika kita dijajah Belanda, ketika kita merdeka, maka hukum adat itulah yang kita warisi sampai hari ini. Begitu. Jadi sudah teruji 404 tahun lamanya. Maka dia mana yang salah, mana yang kurang sudah dibentuk orang zaman dahulu, zaman masa lalu. Nah, kita tinggal meneruskan saja sampai hari ini. Begitu. Jadi dia 5 ganjil. 5 ganjil itu adalah pucundang, 4 sempurna adalah hukum dasar yang 4. Hukum adat Jambi itu adalah 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil ialah sumber hukum adat Jambi. 4 genap adalah hukum dasar hukum adat Jambi. 9 sempurna adalah pembagian hukum adat Jambi atau bidang-bidang yang diatur oleh hukum adat Jambi. Nah itu. Jadi 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Nah, dari 9 hukum adat itu antara lain yang paling sulit, yang paling luas jabarnya adalah Undang 20. Undang 20 itu adalah hukum pidana. KUHP Melayu Jambi itu Undang 20. Kalau zaman dulu disebut dengan hukum cangkang budi. Kemudian berubah menjadi namanya kriminal. Ketika rapat adat yang pertama 1502 masih terkenal dengan sebutan Undang 20 karena mengatur 20 pasal di dalamnya melambangkan sifat Tuhan atau sifat Allah 20. Nah, sampai hari ini rupanya masih bertahan 20 walaupun isinya sering berubah-ubah sesuai dengan zaman dahulu. Nah, begitu. Nah, Undang 20 ini kalau kita mengadakan penelitian di tengah masyarakat itu sering kita termenung, tidak mengerti gitu. Tapi kita ketika ditanya kepada orang yang memberitahu kita juga dia tidak mengerti apa-apa. Karena begini, Undang 20 itu terdiri dari Undang 8. Undang 8 itu ada 8 pasal. Ada yang menyebut begini, tikam bunuh, upas racun, samun sakal, sio bakar, maling curi, rebut rampas, dago, dagi. Ada yang begitu. Nah, ada lagi yang dikatakan tikam di atas, bunuh di bawah, upas di atas, racun di bawah, samun di atas, sakal di bawah, sio di atas, bakar di bawah, maling di atas, curi di bawah, dago di atas, rebut di atas, rampas di bawah, dago di atas, dagi di bawah, sumbang di atas, salah di bawah. Nah, ada juga yang mengutus seperti ini. Ada yang mengatakan 4 di atas dijaga oleh raja, 4 di bawah dijaga oleh masyarakat. Istilah-istilah ini tidak ada artinya dalam penerapan. Setelah saya selidiki, saya coba terangkan. Narasumber yang pernah saya temui di tahun 80, 1970 dan 79. Satu pun yang bisa menjelaskan secara detailnya istilah-istilah penyebutan saja. Nah, begitu. Nah, ada lagi yang lebih hebat lagi. Di dalam ada satu perkara misalnya. Nah, lalu dikatakanlah oleh orang anak, apabila terbukti, apabila sah menurut undang di hulu dan sah oleh undang di hilir, maka terbuktilah orang itu bersalah. Lalu kita kejar apa itu maksudnya? Mereka tidak bilang menjelaskan. Sebenarnya yang dia maksud sebenarnya apabila ada satu kejahatan yang diatur oleh Undang 20. Ini terjadi pembunuhan dan diduga ada yang membunuhnya perkara ini, orang ini. Bukan mati sembarangan tapi mati dibunuh orang. Nah, lalu kita diadakan penelitian sesuai dengan anak Undang 12. Itu undang dihilir. Karena anak Undang 12 itu di luar dari Undang 20 hukum acaranya. Kalau Undang 20 adalah hukum material. Menurut Undang 20,
betul ada orang yang membunuhnya, yang membunuhnya ialah si B. Itu terbuktilah terjadi 30. Nah begitu. Jadi menurut dia sah oleh undang didir, sah oleh undang dulu, sah oleh undang budi. Maka sahlah orang itu melakukan satu kejahatan oleh hukum. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan. Ada lagi dikatakan sah oleh undang dulu, tapi tidak sah oleh undang dihilir. Berarti tidak ada terjadi apa-apa. Ketika kejahatan apa ini Pak? Mereka tidak bisa menjelaskan. Padahal yang dia maksud dari segi ilmu hukum, apabila ada satu kejahatan dituduhkan kepada seseorang dan seorang yang dituduh ini tidak ada bukti bahwa dia melakukan, maka dia harus bebas gitu. Mungkin ada, memang betul ada kejadian, ada korupsi temannya. Tapi orang yang dituduh korupsi ini bukan dia yang mengambil uang sekian miliar itu. Kerugian negara ada. Tapi yang dituduhkan oleh jaksa, yang dituduhkan oleh kepolisian, bukan dialah orangnya. Jadi karena bukan dia orangnya, tidak adalah bukti, maka dibebaskan. Inilah yang dimaksud oleh para narasumber kita. Itu membingungkan. Bagi orang yang baru mempelajari hukum adat Jambi bingung. Makanya Undang 20 itu tidak ada satupun buku hukum adat Jambi yang ditulis oleh para ahli hukum adat Jambi yang bisa menjelaskan, memaparkan secara lengkap mulai dari pasal 1 sampai pasal 20. Hanya nama-nama saja. Tikam bunuh, padang berdarah, upas racun, bertabung saya, sio bakar, gak dibatai. Itu nama pasal. Pasal dalam Undang 20 tidak sama dengan pasal dalam KUHP. Pasal dalam Undang 20 sama dengan bab dalam sebuah buku. Sekarang bab sholat, umpamanya dalam kitab fikih itu ya, bab sholat atau bab puasa. Maka dalam bab puasa atau bab sholat ini dari awal terus orang menceritakan puasa, syarat, rukun segala macam. Nah begitu juga lah bab pasal yang dimaksud dalam Undang 20 ini. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang pasal 10 ayat 1. Pasal 10 ayat 1 ini adalah, kan kita tahu pasal 10 itu anak salah disuh bagenjeng. Itu nama judul bab, nama pasal, nama bab itu. Nah, di dalam anak salah disuh bagenjeng ini ayat 1 mengatur tentang undang anak bini, mengatur tentang seorang istri, seorang perempuan yang telah punya suami, lalu mengadakan perselingkuhan. Nah, suka sama suka. Ingat, kalau seorang istri tidak berselingkuh, tapi dia tidak suka, tapi ada orang lain yang menyukai. Nah, itu tidak diatur dalam pasal ini, diatur dalam pasal 8 yang disebut dengan pasal sumbang salah. Nah, begitu. Yang kedua, pasal ini mengatur tentang bujang gadis. Ayat 2 pasal 10 dari Undang 20 mengatur bujang gadis. Pasal 10 ayat 3 mengatur tentang kawin lari yang disebut dengan mendagi wali, mendagi nenek mama. Pasal 10 ayat 1 pasal 10 ayat 4 mengatur tentang kawin sumbang. Ada kawin sumbang yang harus diambek mati, diampang sako diambek mati. Kawin sumbang yang tidak bisa dibenarkan diatur di situ. Ada kawin sumbang yang dapat ditebus. Dia dilarang kawin, tapi kalau dibayar denda adat baru boleh kawin. Karena ini merusak petuturan. Itu kawin dengan sepupu yang terdekat, sehingga tadinya mengatakan ibunya kita panggil ibu, lalu kita kawin dengan anaknya, maka panggilan kita berubah jadi mertua. Nah ini maka hukum adat Jambi itu mengatur tentang kawin sumbang yang boleh ditebus tadi. Tapi sepanjang dibolehkan oleh agama, baru adat membolehkan. Tapi kalau yang dilarang oleh agama, adat tetap melarangnya. Nah begitu. Jadi kawin sumbang itu pada hakikatnya melarang sesuatu yang oleh agama boleh, tapi adat tidak boleh, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kertakan di dalam masyarakat. Yang sering disebut orang adat itu
Nanti kalau kamu bercerai, itu piring pecah, periuknya binaso. Kamu yang cerai berdua, tapi keluarga besar kamu ini, pihak ayah, pihak ibu, akan saling bermusuhan, akan bercerai-berai. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang saya akan menguraikan tentang pasal 10 ayat 1, yaitu yang mengatur tentang undang anak bini. Undang itu artinya aturan. Aturan tentang perempuan yang bersuami. Nah, itu yang disebut dengan undang anak bini. Yang diatur di sini ada 6 macam yang diatur. Pertama disebut dengan salah tunjuk. Yang pertama. Yang kedua disebut dengan salah tepuk telapak tangan. Yang ketiga disebut dengan salah gisil miang bulu. Yang keempat disebut dengan salah pakai bawa mandi. Yang kelima disebut dengan salah pergi bawa dama atau salah kawin bawa dama. Itu berganda artinya. Salah pergi bawa dama. Yang keenam, salah kawin pemeji tibo. Nah, itu. Jadi ada 6 yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang tentang anak bini. Kita mulai dari yang pertama. 1 ialah pasal larangan yang dimaksud dengan salah tunjuk. Apa itu salah tunjuk? Apa hanya menunjuk, oh itu langsung dihukum, ke sana langsung dihukum? Tidak. Orang adat itu penuh kiasan, penuh ibarat dan kiasan. Memang bagi orang yang tidak mengerti hukum adat atau yang baru belajar hukum adat agak membingungkan, karena hukum adat itu sering kata-kata kias gitu. Nah, misalnya orang yang sudah hamil, perempuan yang hamil di luar nikah, orang tidak mengatakan langsung mereka sudah hamil, tidak. Oh, dia tuh mangga matang di pohon. Nah, kira-kira gitu istilahnya, sindirannya. Mangga matang di pohon. Bahasanya mangga itu kan diperam, dipungut, diperam baru masak. Nah, sekarang sudah masak di atas. Itu. Jadi maksudnya orang tidak nikah kok hamil. Nah, jadi dalam adat itu penuh sindiran begitu. Nah, itulah yang disebut salah tunjuk. Salah tunjuk ini yang dimaksudkan di sini adalah seorang istri atau anak bini dengan jantan lain. Apakah dia suami orang, apakah bujang, apa-apa itu tidak persoalkan. Yang penting yang ini sudah istri orang, itu anak bini. Lalu mengadakan janji untuk bertemu di satu tempat. Kita pergi ke sana. Nah, kita berjanji umpamanya begitu. Jadi berjanji untuk bertemu ke tempat itu disebut dengan salah tunjuk. Nah, jika ini diketahui, janji saja ini, walaupun belum dilaksanakan sana, mereka baru berembuk nanti ke sana jam sekian. Nah, diketahui itu, dia dihukum menurut adat. Di dalam hukum pidana tidak diatur ini. Dalam KUHP tidak diatur. Tetapi di dalam hukum adat diatur. Karena hukum adat itu la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ini mencegah zina. Nah itu. Karena zina itu perbuatan yang keji, itu sudah disebut pencegahannya. Salah tunjuk adalah mencegah zina. Kalau kita hukum, kalau dibiarkan terjadi itu. Nah, maka dihukum dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, atau butak beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecil babatu, gedang babungkal, baiku bakupalu, didendo dengan emas 10 emas. 10 emas itu sama dengan
25 gram. Jadi berjanji saja untuk bertemu itu dilarang oleh adat. Coba hukum mana yang bisa mengatur seperti itu? Mencegah kejahatan yang akan terjadi ke depan. Itulah hukum adat Jambi yang disebut salah tunjuk. Mencegah orang baru ingin berbuat jahat, mari kita begini. Itu seluruh. Itulah yang disebut dengan salah tunjuk dalam hukum adat Jambi. Yang kedua, salah tunjuk ini adalah yang salah tunjuk. Yang kedua tentang bujang gadis ini, tentang undang anak bini ini adalah salah tepuk telapak tangan. Jadi saling senggol menyenggol maksudnya ini. Misalnya begini, sering kejadian kalau dalam pesta, ada istri orang nih, mungkin dia tukang masak, mungkin dia ikut menyajikan makanan, atau mungkin dia penerima tamu. Nah, orang yang mencintai dia nih karena dia sudah sering, maka sering lewat, sering begisil. Itu ketika orang banyak dia sering singgol menyenggol, sering cuil menyuil kalau bahasa kampung. Nah gitu. Nah inilah yang disebut dengan salah tepuk telapak tangan. Dihukum menurut pasal 10 ayat 1 sub 2, orang ini butak atau dihukum dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 20. Itu karena sudah nyenggol istri orang. Mungkin tak pegang ininya, mungkin tak bagian lainnya, entah nyenggol apa-apanya, kita tidak tahu. Nah, perbuatan senggol menyenggol yang diistilah dengan salah tepuk telapak tangan dihukum seperti itu oleh adat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga disebut dalam adat salah gisil miang bulu. Salah gisil miang bulu ini diatur dalam Undang 20 ayat 1 sub 3 yang mengatur tentang larangan atau undang untuk anak bini. Apa yang dimaksud salah gisil miang bulu? Salah gisil miang bulu ini adalah perbuatan si jantan dengan anak istri orang ini mungkin telah berpelukan, berciuman, dan sebagainya. Itu. Nah, yang seperti ini dihukum oleh adat atau butak dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 20 emas. Gitu. Jadi satu perbuatan yang tercela sekali. Nah itu. Nah, kecil bebatu gedang babungkal 20 emas. 20 emas ini denda. Denda ini 10% untuk hakim adat, 90% untuk korban. Siapa korbannya? Kalau suaminya tidak melapor, berarti suaminya senang seperti ini. Maka yang menjadi korban adalah kampung. Tapi kalau suami yang meributkan, berarti suaminya yang tidak senang. Maka suamilah yang menjadi korban dari perbuatan istrinya. Maka suaminya yang mendapat uang atau denda dari 20 emas itu. Jadi daripada 50 gram, 90% dari 50 gram itu milik suami. Kalau dia tidak suka perbuatan itu. Nah, kalau tidak suka biasanya dia bercerai dengan istrinya. Kan begitu. Kemudian yang keempat, salah pakai bau mandi. Salah pakai bau mandi ini dilarang oleh hukum adat, yaitu diatur dalam pasal 10 ayat 1 sub 4 tentang aturan undang anak bini. Butak atau dihukum oleh adat
beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal baiku baku palo, didendo dengan emas 1 tail 1 pau. Nah itu, emas 1 tail 1 pau, 1 emas 10 gram, 1 tail 40 gram. Nah berarti sekitar 50 gram. Nah di dalam hukum negara, kalau istri yang telah seperti ini, maka bisa diadili menurut pasal 284 KUHP yang ancamannya 9 bulan. Itu. Kenapa kok rendah sekali ancaman pidananya cuma 9 bulan? Ingat, KUHP yang ada sekarang itu adalah peninggalan Belanda. Di negeri Belanda pun sekarang KUHP itu tidak dipakai lagi. Kita masih memakai. Ingat, pasal 284 itu cuma 9 bulan. Orang yang menzinah istri orang, si laki-lakinya dapat cuma 9 bulan. Kenapa? Karena dulu orang Belanda yang sering berzinah dengan pribumi ini. Banyak istri orang yang diperkosanya, yang dizinahi. Nah, karena hukumnya ringan, itu hukum penjajah. Nah, begitu. Itulah yang keempat. Ada yang kelima. Nah, ini jarang terjadi, tapi ada. Ada yang disebut dengan salah pergi bawa dama. Ada yang lagi menyebutnya salah pakai, salah kawin bawa dama. Nah, maksudnya begini. Maksudnya di sini bisa terjadi suami, bisa terjadi istri. Misalnya, seorang perempuan kawin. Katakanlah perempuan ini bernama A, dia kawin dengan B. Baru 1 bulan dia kawin. Ternyata dia sudah hamil 3 bulan. Ini namanya salah kawin bau dama. Dama itu anak sumpit. Apa yang dimaksud dengan anak sumpit? Makanya buku saya sebut sumpit gading dama itu. Sumpit, anaknya beracun. Nah itu kalau ibu kan racun. Jadi dama itu sumpit. Jadi salah kawin bau sumpit. Jadi karena dia nikah dengan B, tapi baru 1 bulan, dia hamil sudah 3 bulan. Ternyata dia telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama A, bernama C. Maka hamil 3 bulan. Nah, inilah yang disebut dengan salah kawin bawa dama atau salah pergi bawa dama. Kenapa seperti itu? Karena begini, kalau dikatakan salah kawin bawa dama, nah, atau salah pergi bawa dama, karena jam ini kawin sumenlo. Kawin sumenlo, suami yang kembali kepada rumah istri. Ternyata istrinya. Maka ketika diketahuinya istrinya telah hamil 3 bulan, padahal dia baru kawin 2 bulan, maka dia pergi. Nah itu. Jadi kalau yang seperti ini salah kawin bawa dama, karena suami yang pergi. Ada lagi yang dikatakan salah kawin, salah pergi bawa dama. Misalnya si suami kawin, A nama perempuan, B nama suami. Kawinlah mereka. Ketika baru 1 bulan atau 2 bulan dia kawin, atau 1 minggu, datang perempuan lain yang sudah hamil 6 bulan atau 8 bulan, mengatakan si laki-laki inilah yang menghamili dia. Dan si laki-laki ini mengakui perbuatan, maka dia pergi dari rumah pertuaan. Nah itu yang disebut dengan salah kawin bawa dama atau salah pergi bawa dama. Jadi sebelum kawin
Artinya singkat ceritanya sebelum kawin, laki-laki telah menzinai orang lain dan menghamili perempuan lain. Atau yang istri sebelum kawin dengan suaminya yang sekarang, dia telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain. Ini yang dimaksud dengan pasal ini. Jadi salah pergi bodama atau salah kawin bodama. Nah, maka yang berbuat ini harus dihukum menurut adat. Beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 20 emas atau 50 gram. Nah, siapa yang dapat emas 50 gram ini? 10% hakim adat yang bersidang. 90% didapat oleh korban. Kalau istrinya yang hamil duluan, berarti suamilah yang dapat. Kalau suaminya yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain sebelum nikah, maka istrinya lah yang menjadi korban. Maka istrinya yang mendapat denda 90%. Nah, itu yang kelima. Nah, yang keenam, ada yang disebut dengan keenam, salah nikah pemeji tibo. Nah, ini diatur dalam pasal 20 ayat 1 sub 6 Undang 20 dan tidak diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana tidak mengatur, ya, KUHP tidak mengatur. Nah, di dalam adat diatur. Apa yang dimaksud salah nikah pemeji tibo? Biasanya begini, ada orang kawin, dia tidak mencintai pasangannya, si perempuan tidak mencintai laki-laki, atau sebaliknya yang laki-laki tidak mencintai perempuan, tapi karena digosok-gosok, dijodoh-jodohkan oleh keluarga kedua pihak, toh mereka kawin juga. Nah, itu tadi. Jadi terjadi kawin, baru 1 minggu mereka sudah bercerai. Si suami sudah menjatuhkan talak karena si istrinya minta talak terus misalnya, atau suaminya betul tidak suka dengan istrinya, langsung dia talak sama istrinya. Inilah yang disebut baru kawin pemeji tibo. Pagi kawin, petang lah saha, petang kawin, pagi lah saha. Ikan belum basisi, belut belum bersisi, ikan belum berdaya, belum ada apa-apa, pencarian belum. Jadi mawaddah warahmahnya tidak ada, dia sudah cerai. Nah, yang seperti ini dilarang oleh adat. Maka artinya orang adat Jambi itu menganjurkan kepada para pihak yang kawin ini harus mau sama mau. Karena kalau terjadi perceraian dihukum, maka dihukumlah orang yang meminta cerai dalam perkara ini dengan beras 20, kambing 1 ekor, emas 20 emas. Karena telah mempermalukan salah satu keluarga. Apakah pihak perempuan yang jadi korban karena suami yang buru-buru menjatuhkan talak, atau suami yang menjadi korban karena istrinya selalu minta jatuhkan talak gitu. Nah, maka dialah yang dapat denda ini. Dan juga telah mempermalukan pemangku adat. Karena ketika mereka kawin nikah berlangsung dalam satu upacara yang terang dan tunai dihadiri oleh pemangku adat, bersuluh bulan matahari, bergelanggang mata orang banyak. Nah, itu. Inilah yang terjadi. Jadi ada 6 aturan yang berkaitan dengan anak bini, sebagaimana yang telah saya jelaskan satu persatu tadi. Barangkali itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi generasi muda Jambi ke depan. Dan saya tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa. Saya juga tidak bermaksud mengurui para tokoh-tokoh adat Jambi. Tidak.
saya tidak lebih dari seorang pencinta hukum adat Jambi yang berharap hukum adat Jambi itu membumi di Melayu Pucuk Jambi ini, sehingga semua kita orang Jambi, mulai dari kita sampai anak cucu nanti, hidup dalam keadaan makmur, jayo, dan mati sempurna. Hidup jayo, mati sempurna. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hasanah wa atina hasanah. Di dunia kita berbahagia, di akhirat berbahagia. Insya Allah, kalaulah hukum adat Jambi itu kita terapkan di bumi Melayu Jambi ini. Ingatlah, semua penduduk Jambi yang ada di Jambi ini, dari kota sampai ke desa, tidak ada kita yang bisa menghafal kitab undang-undang itu. Satu ayat saja. Coba ayat 1 KUHP, apa bunyinya? Sulit kita. Maka itu ada, semua orang tahu. Di desa mana saja di Jambi ini, orang tahu itu salah, itu melanggar adat. Kita berbuat ini salah, Pak, adat kita tidak begini, tidak begitu. Jadi orang tahu semua. Tinggal kita melaksanakan secara baik dan sempurna. Sudah saya paparkan segala nandape. Sebaris tak lupa setitik dailang. Ko adonan talindung di balik daun. Tinggal dihunut bakal lamung, bukan memlau pandai dileku. Bukan bakwa mani bakumpai. Kok kurang suku dituku. Kok apat suku diturang. Kok bungkuk suku dilurus benah. Suku diuleh panjang, dikapuh libah. Alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilikup. Tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sing kita sudah. Sah sama kita lunjuk. Batal sama kita ampang. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhun. Yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi temenung. Dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut. Nan sekepal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pitu. Padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ado di dalam. Yang salah dari saya Mukhtar Agus Khalid Esa, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah saya bertaubat dari segala dosa yang saya lakukan, baik sengaja atau tidak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dan kepada nan sakti keramat mohon tabi kodos nan terlewat terlampau. Kepada sesama insan saya mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul belengkang, api padam puntung berasap. Biarkanlah segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah bumbu dari pergaulan, dibawa oleh angin lalu, ikut serta di tebing runtuh, hanyut di arus air kile. Kok ado mimpi dan buruk, gerak dan salah. Mari sama-sama kita baca, sama-sama kita tolak dengan membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.